Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrianto, NIM 211411033, kelas ASI 45 KR. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah RPL yang berjudul Website Jual Beli Burung Hias dan Kicau di Toko BlackBerry. Daftar isi prakata bab 1 metode pengembangan perangkat lunak. 1 konsep metode waterfall model. 1-2 tahap kerja. Bab 2 tahap pertama. 2-1 berpedoman pada kebutuhan pemakaian sistem. 2-2 mengidentifikasi skenario pemakai atau user case, skenario interface user. 2-3 memilih kelas-kelas dan objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. 2-4 mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek. 2-5 mengidentifikasi struktur hierarki kelas-kelas. 2-6 membangun model keterhubungan kelas dan objek. Bab 3 tahap kedua. 3-1 use case diagram. 3 diagram. 3-4 kelas diagram. Bab 4 tahap ketiga. 4-1 hasil tampilan sistem. 4-2 pengujian black box. Bab 5 kesimpulan dan saran. Langsung saja kita mulai dari bab 1, metode pengembangan perangkat lunak. Konsep metode waterfall model. Menurut Pressman 2012, model waterfall, model air terjun, merupakan suatu model pengembangan secara eksekuensial. Model waterfall bersifat secara sistematis dan berurutan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Proses pembuatan yang mengikuti alur dari planning, analisis, desain, implementation, maintenance, dan lain-lain. Model pengembangan waterfall memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dipahami dan diterapkan dalam proses pengembangan perangkat lunak. 1-2 tahap kerja. Proses pengembangan yang digunakan pada sistem manajemen administrasi ini dengan menggunakan proses pengembangan model waterfall. Model ini mengadopsi pendekatan sistematis dan berurutan, dimulai dari tingkat persyaratan sistem dan kemudian bergerak melalui tahap analisis, desain, pengkodean. Misalnya pada tahap desain harus selesai tahap sebelumnya. Khusus tahap persyaratan, model pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan model Alta Rosa dan Salahuddin yang terbagi dalam beberapa tahap, yaitu 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. 2. Desain. 3. Pembuatan kode program implementasi. 4. Pengujian. 5. Pendukung dan pemeliharaan. Bab 2 tahap pertama. 2-1 berpedoman pada kebutuhan pemakaian sistem. Proses bisnis yang dilakukan pada toko BlackBerry, yaitu pelanggan datang langsung ke toko, kemudian memilih burung yang dicari. Setelah pelanggan menerima burung yang dicari, bagian penjual mencatat nama burung. Ketika pelanggan telah menerima struktur penjualan dan membayar pembelian sesuai jumlah yang tertera pada struk, setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat dalam buku keuangan. Pada akhir bulan, bagian keuangan akan melaporkan transaksi tersebut kepada pemilik toko. Dengan adanya website bisa memaksimalkan waktu, bisa dibeli secara online tanpa harus langsung ke toko. Proses bisnis bisa juga digambarkan dengan menggunakan workflow alur kerja. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu memilih barang, mencatat nama barang, menyerahkan struk penjualan, menerima struk penjualan, memberikan pembayaran, menerima pembayaran, mencatat transaksi di buku keuangan, laporan transaksi. Sistem informasi penjualan secara online berbasis web, di mana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Calon pembeli melakukan pembeli melalui media browser. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem rekrutmen dari sistem e-commerce. 1. Halaman pengunjung. A1 pengunjung dapat melihat isi web. A2 pengunjung dapat mengisi data dan registrasi member. A3 pengunjung dapat melihat produk berdasarkan kategori. 2. Halaman member. B1 memberikan dapat login dengan akun yang telah dibuat. B2 memberikan member dapat melihat burung berdasarkan kategori. B3 member dapat membeli burung yang diminati dan ditambah. B2 member dapat melihat produk berdasarkan kategori.
B3 member dapat membeli produk yang diminat dan ditambahkan ke keranjang. B4 anggota dapat melihat data pesan. B5 member dapat menyimpan data registrasi. B6 anggota dapat mencetak status pemesanan produk. Halaman administrasi website. C1 admin dapat mengelola dan penggunaan admin. C2 admin dapat mengelola data produk. C3 admin dapat melihat data anggota. C4 admin dapat mengelola data biaya pengiriman. C5 admin dapat mengelola data laporan penjualan. C6 admin dapat mengelola data kategori. Gambar use case diagram online halaman pengunjung. Pada halaman pengunjung, aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung adalah melihat isi web, antara lain halaman kategori produk, halaman tentang cara belanja. Selain itu, pengunjung dapat mendaftar menjadi anggota jika ingin melakukan transaksi. Gambar 3 use case diagram penjualan online halaman admin. Bisa kita lihat gambar di atas tersebut. Pada halaman admin, aktivitas yang dapat dilakukan adalah pengolahan data user admin, pengolahan data produk, pengolahan data jenis produk, tampilan data member, pengolahan data biaya, pengiriman, pengolahan data pelaporan penjualan. Aktivitas diagram online halaman pengunjung bisa dilihat isi web, menu daftar, isi form daftar, simpan daftar, tampilan form daftar, simpan data, tampilan produk, tampilan detailnya ada di gambar tersebut, bisa kita lihat. Pada halaman admin, aktivitas yang dapat dilakukan adalah pengolahan data user admin, pengolahan data produk, pengolahan data jenis produk, tampilan data member, pengolahan data biaya, pengiriman, penggunaan, pelaporan penjualan. Gambar 5 aktivitas diagram admin mengelola data user admin. Bisa kita lihat gambar di atas tersebut. Pada halaman pengunjung, aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung adalah melihat isi web, antara lain halaman kategori produk, halaman tentang kami cara berbelanja. Selain itu, pengunjung juga dapat mendaftar anggota jika ingin melakukan transaksi. 22 mengidentifikasi skenario pemakaian atau use case skenario interface user. Perancang user interface pengguna ini digunakan untuk memudahkan proses implementasi sistem agar sesuai dengan desain awal yang diinginkan. Use case gambar bagaimana mengimplementasi step use case ada dalam model use case. Untuk menggambarkan cara mewujudkan suatu use case, kita dapat menggunakan beberapa diagram, antara lain diagram kelas, diagram interaksi, dalam kurung diagram use case, dan diagram kolaborasi. Perancangan prototyping ini dibuat menggunakan Figma. 1. Skenario tampilan halaman utama. Gambar 6 use case menu utama. Bisa kita lihat beras dari admin dan usernya. Use case merupakan menu utama. Pada menu utama terlihat keseluruhan menu-menu yang terdapat pada web penjualan berikut deskripsi dari use case menu utama. Tabel 1 deskripsi use case menu utama home. Tujuan use case dapat melakukan pengolahan data master pada informasi penjualan. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengelola data permintaan mulai dari input cara hapus hingga cetak data. Skenario utamanya aktor admin user. Kondisi awal aktor membuka sistem informasi penjualan. Aksi aktor reaksi sistem. Admin dan user berhasil login. Sistem akan menampilkan menu home, menu logout, menu data master, menu transaksi, dan menu laporan. Admin memilih data master. Sistem akan menampilkan submenu data master yang terdiri dari user, admin, akun, barang, customer, dan supplier. User memilih data master. Sistem akan menampilkan submenu data master yang terdiri dari barang, customer, dan supplier. Admin dan user memilih transaksi. Sistem akan menampilkan submenu transaksi yang terdiri dari pemilihan, penjualan, retur, dan jurnal umum. Admin dan user memilih laporan. Sistem akan menampilkan submenu laporan yang terdiri dari stok barang, pembelian, penjualan, retur, dan jurnal umum.
Kondisi akhir, jika perintah sesuai maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh aktor. Dua, skenario login. Tabel 2, use case login. Use case login, set description, autentifikasi pengguna, aktor customer, credential, user telah daftar sebagai member. Seperti post, student, user load. Main flow-nya 1. User memasukkan email dan password. 2. User menekan tombol login. 3. Transaksi terautentikasi. 4. Sistem menggantikan box login dengan menu user akun. Gambar 7, model aliran kendali use case login. Aliran kendali dari use case login divisualisasi dengan menggunakan use case diagram. Pesan diawali oleh user dengan menekan tombol login setelah memasukkan email dan password. Jika password dan email masih kosong, maka akan tampil pesan kesalahan bagian boundary yang mengirim nilai email dan password ke bagian counter. Kemudian bagian counter melakukan verifikasi user, dan jika valid maka user diprogram masuk, dan sebaliknya jika user tidak valid maka pesanan kesalahan juga akan tampil. 3. Skenario edit user info. Ada tabel 3 deskripsi use case edit info, yaitu tahap pertama use case edit info, short description mengenai informasi use case akun, aktor yaitu customernya, producer user telah login, post mengubah informasi, main flow user memilih update info, sistem menampilkan halaman info akun muslim, user mengubah informasi sistem, perubahan sistem menampilkan pesan info telah berubah. Gambar 8, model aliran kendali pesan use case edit user info. Aliran kendali dari use case edit info diawali dengan user dengar mengklik update info, kemudian user memasukkan program informasi user yang diinginkan, kemudian menekan tombol update akun. Bagian entity menerima perubahan informasi dan melakukan penyimpanan data. Kemudian setelah semua selesai, akan muncul pesan informasi akun Anda telah berhasil dirubah. 4. Skenario ubah password. Tabel 4 deskripsi ubah password bisa kita lihat. Ubah password use case-nya, set deskripsinya mengedit password lama dengan password baru, aktor customer, practice edition user telah login, post condition password lama dengan password baru. Main flow-nya user memilih menu change password. 2. User memasukkan password baru. 3. User memasukkan password baru sekali lagi untuk konfirmasi. 4. User menekan tombol simpan. 5. Sistem menyimpan perubahan password. 6. Sistem melakukan pesan informasi telah selesai. Alternatif flow-nya user membatalkan perintah melakukan perintah lain setelah sistem diubah sesuai perintah baru. A2-nya setelah aplikasi sistem penghapus variabel successive koneksi. Explain flow. E1, input user masih kosong, pesan kesalahan ditampilkan. 2. Input konfirmasi password tidak sama dengan input yang password pertama, pesan kesalahan ditampilkan. Gambar 9, model aliran kendali pesan use case ubah password. Aliran kendali dari use case ubah password dimulai oleh user dengan memasukkan password baru dan memasukkan password baru sekali lagi untuk konfirmasi. Bagian entity menerima perubahan informasi dan melakukan penyimpanan data. Kemudian setelah semuanya selesai akan muncul pesan password Anda telah berhasil dirubah. Skenario ubah password. 2.3 memilih kelas-kelas objek dan objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Objek 1 penjual, objek 2 operasi login, melihat data, edit upload jenis burung dan harga burung, kirim burung ke alamat tujuan, feedback, logout. Objek 2 pembeli, 1 pembeli, 2 operasi login, melihat data jenis burung, harga, tulis alamat, selesai, feedback, logout. Kelas 1 kelas login,
2 kelas melihat data, 3 kelas melihat jenis burung, 4 kelas melihat harga burung, 5 kelas memasukkan alamat, 6 kelas feedback, 7 kelas logout. 24 mengidentifikasi atribut operasi untuk masing-masing kelas objek, login, email, password, dan input. 2 melihat data, home, jenis burung, harga burung, feedback, logout, langsung cetak. 3 jenis burung ada burung cucak rowo, burung murai batu, burung pentet, burung paici, burung cucak hijau. Harga burung 4 harga burung 2.200.000, 500.000, 1.500.000, 1 juta, cetak. Masuk alamat, edit, tulis, selesai, input, cetak. 6 feedback, selesai, edit, logout, ya atau tidak, keluar aplikasi. 25 mengidentifikasi struktur dan hierarki kelas. Struktur kelas adalah sebuah spesifikasi yang diinstansi akan menghasilkan sebuah objek yang merupakan inti dari pengembangan dan desain implementasi objek. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas memiliki jenis-jenis kelas berikut. Kelas main merupakan kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan, yaitu kelas sistem. Kelas yang menangani tampilan sistem merupakan kelas yang mengidentifikasi dan mengatur tampilan ke pemakai. Kelas-kelas tampil pada bagian adalah 1 kelas login, 2 kelas melihat data, 3 kelas melihat jenis burung, 4 kelas melihat harga burung, 5 kelas memasukkan alamat, 6 kelas feedback, 7 kelas logout. Kelas yang diambil dan dari pendefinisian skenario atau use case dinamakan kelas login, yang terdiri dari 1 kelas input, 2 kelas cetak, 3 kelas cetak, 4 kelas input, 5 kelas input cetak, 6 kelas edit, 7 kelas keluar aplikasi. 2 hierarki kelas-kelas. Susunnya yang memperlihatkan hierarki dari suatu kelas sebagai komponen dari kelas lain yang disebut juga objek. Adapun hierarki kelas yang sudah didefinisikan dapat dilihat pada gambar berikut. 26 membangun model-model keterhubungan kelas objek. 1 kelas login berrelasi dengan kelas melihat data, 2 kelas melihat data berrelasi dengan kelas melihat jenis burung, 3 kelas melihat jenis burung berrelasi dengan kelas melihat harga burung, 4 kelas melihat harga burung berrelasi kelas masukkan alamat, 5 kelas masukkan alamat berrelasi dengan kelas feedback, 6 kelas feedback berrelasi dengan logout. Bab 3 tahap kedua, use case diagram. Bisa kita lihat gambar tersebut dari admin dan user. 32 activity diagram bisa kita lihat dari pilih kategori, pilih barang, tampilkan barang, tampilkan harga barang, melakukan konfirmasi pembayaran, menerima konfirmasi pembayaran, mengirim barang, dan selesai. Use diagram bisa kita lihat gambar tersebut. Kelas 3-4 kelas diagram: penjual, jenis burung, harga burung, pembeli, alamat. Bab keempat tahap 3 hasil tampilan sistem. Bisa kita lihat dari tampilan halaman utama ada jenis burung, gambar burung, dan nama burungnya. Tampilan 2 tampilan halaman daftar, 3 tampilan halaman login ke website, 4 tampilan detail produk kita beserta harga dan nama burungnya, 5 tampilan pemesanan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. 6 tampilan pembayarannya melalui bank yang terkait.
42 pengujian black box, aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan hasil pengujian black box tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian sesuai dengan yang diharapkan dan sistem dapat dikategorikan layak dipakai. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis web yang diterapkan dalam proses penjualan akan sangat membantu proses jual beli antar penjual dan pembeli. 2. Calon pembeli dimudahkan dengan adanya akses website dalam pencarian informasi. 3. Mempermudah penjual dalam menerima pesanan dan pembayaran. 4. Hasil pengujian black box testing sesuai dengan yang diharapkan dan sistem dikategorikan layak. 5.2 Saran. Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran, yaitu membuat fitur pembayaran otomatis menggunakan aplikasi agar admin tidak perlu melakukan checking terhadap pembayaran user. Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindak praktis, pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. Daftar pusaka bisa kita lihat, dan link ada tahun pustakanya. Sekian dari saya. Mungkin bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.